Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Muhalid Kusidi. Saya Nurliza Zahra. Kali ini kami akan mempresentasikan review jurnal mengenai topik penggunaan data science untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental dalam dunia pendidikan. Jadi masalah yang hadir di perguruan tinggi kali ini adalah kekhawatiran tentang kesehatan mental, mencakup kecemasan, tekanan psikologis, dan masalah mental yang lain. Jadi peluangnya adalah pendekatan berbasis data science dapat mendeteksi mahasiswa yang beresiko sejak dini untuk dilakukan intervensi sejak dini, sehingga masalahnya tidak melebar dan harus menunggu masalahnya terdeteksi pada evaluasi sumatif. Kali ini kami akan mereview 3 literatur untuk mendapatkan insight. Yang pertama dari Sahu dan Debarma tahun 2023 tentang prediksi stress level menggunakan berbagai algoritma machine learning. Yang kedua, Liu dan Huang pada tahun 2017 dengan topik klasifikasi motivasi melalui open questionnaire menggunakan support vector machine. Yang ketiga, dari Chen tahun 2025 mendeteksi stres terkait pekerjaan pada mahasiswa melalui text mining dan deep learning. Untuk paper yang pertama yang berjudul Mental Health Prediction Among Students Using Machine Learning Techniques. Tujuan yang diharapkan adalah menganalisis dan memprediksi resiko penyakit mental seperti stres, depresi, kecemasan, PTSD, dan HDSD pada mahasiswa menggunakan teknik machine learning untuk memungkinkan diagnosis dan intervensi dini. Data yang digunakan adalah pada awalnya menggunakan sampel awal 6.030 data mahasiswa. Setelah dilakukan cleaning, data yang tersisa sebesar 5.840 data. Sumbernya adalah survei real time melalui Google Form dari sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Dari data tersebut, fitur kunci yang digunakan adalah data perilaku, data psikologis, data fisik, termasuk riwayat keluarga, pelecehan seksual, tekanan akademik, masalah keuangan, riwayat tidur, dan konsekuensi kesehatan mental dan fisik. Data yang didapatkan dilakukan pre-processing dengan cara cleaning, menghilangkan noise, imputasi nilai nol, hapus fitur yang tidak relevan. Yang kedua, scaling. Variabel age diklasifikasikan dalam rentang tertentu agar algoritma prediksinya tidak bias dengan fitur yang lainnya. Yang kedua, encoding. Atribut kategorikal dikonversi menjadi numerik menggunakan label encoder. Yang keempat, feature selection. Digunakan algoritma seleksi fitur seperti random forest untuk mengidentifikasi 12 fitur paling relevan. Yang ketiga, data splitting. Total data dibagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Prosedur yang dilakukan adalah membandingkan beberapa algoritma untuk ditemukan algoritma yang paling bagus, yang paling cocok. Antara lain, algoritma yang digunakan adalah logistic regression, decision tree, random forest, k-nearest neighbors, dan neural network. Jadi data yang dihasilkan akan diklasifikasi secara biner menjadi 2 kelas, yakni berisiko mengidap penyakit mental dan tidak berisiko. Hasil yang didapatkan adalah neural network merupakan model yang paling akurat dengan akurasi hampir 99% dan area under curve-nya mendekati 1.
Beberapa matriks lain juga digunakan pada penelitian ini untuk melakukan penilaian yang lebih advance. Next. Untuk jurnal yang kedua berjudul The Use of Data Science for Education, The Case of Social Emotional Learning. Tujuannya adalah menerapkan kerangka kerja data analitik thinking untuk penelitian pendidikan, khususnya dalam dua prioritas, yaitu social emotional thinking. Yang digunakan adalah pengukuran dan prediksi. Sebagai proksi untuk menilai social emotional thinking pada penelitian ini digunakan penilaian motivasi belajar. Data yang digunakan adalah 152 data mahasiswa computer science berupa penilaian kuantitatif motivasi belajar dan data kuesioner terbuka. Selanjutnya dilakukan pre-processing. Yang pertama adalah label generation. Jadi skor motivasi MLSQ dibagi dalam menjadi dua kelas biner. Yang di bawah rata-rata dikategorikan sebagai low motivation, yang di atas rata-rata dikategorikan sebagai high motivation. Yang kedua, feature engineering. Jadi dari data teks terbuka, opini terbuka yang didapatkan digunakan CKIP, Chinese Word Segmentation, untuk memisahkan kata. Yang kedua, feature extraction-nya menggunakan TF-IDF untuk mengukur bobot istilah. Yang ketiga, cleaning, penghapusan stop words berupa 1074 kata dan substitusi sinonim. Jadi selanjutnya prosedur yang digunakan adalah menggunakan proses iteratif. Yang pertama, memprediksi menggunakan SPM. Yang kedua, discovery, menggunakan algoritma cluster. Jadi yang di cluster adalah hasil ekstraksi fitur dari teksnya itu untuk menemukan cluster yang nanti digunakan untuk mendesain intervensi yang personalized untuk setiap kelas clusternya. Jadi data setnya akan diklasifikasikan menjadi low motivation dan high motivation. Hasilnya adalah menggunakan SPM dapat mencapai akurasi hingga 85,7%. Sayangnya di penelitian ini tidak digunakan metrik penilaian yang lain, hanya menilai akurasi, sehingga kurang dapat memisahkan false positif, false negatif, dan lain sebagainya. Sementara dari clusteringnya ditemukan dua kelompok khusus yang digunakan untuk melakukan intervensi tingkat personal. Baik, selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu The Application of Text Mining and Deep Learning in Identifying the Psychological Pressure of College Student in Employment dari Guanlin Chen tahun 2025. Tujuan dari jurnal ini sendiri merupakan menggunakan deep learning dan sentimen analisis untuk mendeteksi stres psikologis dalam teks yang berkaitan dengan pencarian kerja mahasiswa. Data yang kita gunakan mencapai 1.000 sampel, termasuk 1.000 sampel teks, termasuk resume, surat lamaran, cerita pencarian kerja, hingga posting media sosial. Terus sumber campuran lainnya itu ada survei dan web scraping seperti dari forum dan situs rekrutmen. Lalu beragam ini mulai dari gendernya, usianya, disiplin ilmunya, dan status pekerjaan. Selanjutnya yaitu pra-pemrosesan atau tahap pemrosesannya. Yang pertama ada text cleaning, di mana kita menghapus stop words-nya dan melakukan normalisasi. Selanjutnya ada tokenisasi.
Lalu ada sentiment labeling, ada di labeling positif, netral, negatif berdasarkan intensitas emosinya. Lalu ada beberapa model yang kita bandingkan, ada BERT untuk menangkap konteks semantik, ada convolutional NN untuk mendeteksi pola emosi lokal, ada hybrid BERT CNN untuk menggabungkan konteks dan pola spasial teks. Selanjutnya, untuk kelas targetnya kita membagi kelas menjadi berdasarkan tingkat stresnya, ada low, ada medium, dan juga high. Dan hasil akhirnya yaitu ada model hybrid BERT CNN yang menunjukkan performa terbaik dari perbandingan model-model sebelumnya. Lalu akurasi F1 score dan recall tertinggi, dia mendapatkan akurasi F1 score dan recall tertinggi, lalu dia juga mampu mendeteksi sinyal emosi halus. Untuk kesimpulan dari video kali ini yaitu berbagai teknik data science dapat digunakan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan mental dalam dunia pendidikan. Penggunaan algoritma tergantung pada masalah dan dataset yang telah tersedia. Lalu model yang dihasilkan dapat dijadikan dasar dalam melakukan berbagai tindakan intervensi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.